Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Parashat Behar Bikukotai. Dimulai dari Haftorah Parashat Behar, menebus tanah perpanjangan jiwa kita, dalam Yeremia 32 ayat 6 sampai 32 ayat 27. Saya menulis ini saat saya berduka bersama dengan bangsa saya atas tumpahan darah tentara suci kami demi menebus tanah Israel dari tangan bangsa-bangsa lain. Ini sesuai dengan tema pembacaan Torah dan haftorahnya, yaitu tentang menebus tanah. Dalam komentar saya berusaha jelaskan mengapa begitu penting agar tanah masing-masing tetap berada dalam keluarga. Dan prinsip ini mengajarkan kita tentang hubungan orang Yahudi dengan tanah Israel. Bagian pertama, membeli tanah di Eretz Israel dengan emunah. Haftorah kali ini menyoroti hubungan kekal kita dengan Eretz Israel, tanah air kita. Orang Yahudi didorong untuk membeli tanah di tanah Israel dan terus membangun bahkan di tengah-tengah kesulitan, rintangan, dan bangunan membeku. Meskipun pengasingan di Eretz Israel adalah dalam waktu dekat dan orang-orang Yahudi akan meninggalkan istana raja, perintah Hashem kepada Yeremia untuk membeli tanah sebagai pelajaran abadi bahwa ikatan Israel dengan tanahnya tidak akan pernah bisa terputus selama-lamanya. Dengan pembelian tanah di Eretz Israel, Yeremia mendemonstrasikan emunahnya dia yang penuh mengenai kembalinya orang-orang Yahudi ke Eretz Israel. Tidak pernah ada alasan untuk putus asa dan memutuskan hubungan kekal kita dengan tanah Israel. Meskipun Yudea menderita di bawah pengapungan, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Yeremia 32 ayat 15. Dengan mengeluarkan sejumlah besar uang untuk suatu pembelian yang darinya Yeremia tidak akan dapat memperoleh manfaat secara pribadi, dia mengajarkan kepada kita bahwa orang Yahudi memang demikian tidak pernah terputus dari tanah Israel. Kami benar-benar milik Eretz Israel dan tanah ini akan selalu ada milik kami. Bagian berikutnya, hubungan antara haftorah dan bacaan Torah. Pembelian oleh Yeremia atas ladang sepupunya Kanamel disebut penebusan. Sesungguhnya Kanamel putra Shalum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang ada di Anathot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Dalam Yeremia 32 ayat 7. Penebusan ini memberikan jaminan bahwa tanah tetap milik dalam keluarga, menggemakan salah satu tema utama dari bagian Torah minggu ini, Behar. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Vaikra 25 ayat 25. Adalah sebuah mitzvah untuk menebus tanah agar supaya tanah tersebut tetap milik keluarga. Bagian berikutnya, menebus tanah, perpanjangan jiwa kita. Sampai kami mendapatkan bagian tanah kami sendiri di tanah Israel, saya tidak pernah mengerti mengapa Torah menekankan mitzvah menjaga setiap bidang tanah dalam keluarga. Saya juga tidak mengerti mengapa itu disebut penebusan. Sambil mengerahkan upaya yang diperlukan untuk mengubah plot kami dari bebatuan dan onak ke taman kebun yang indah, doa dan visi dari cucu-cucu saya sering terlintas dalam pikiran. Siapa setelah 70 tahun suatu hari akan memetik karob dari tanah kita? Siapa yang akan bermain di ayunan, memanjat pohon apel, memetik buah ara yang berair, dan membuat jus anggur buatan sendiri setelah kita pergi? Setiap tahun kami memperdalam jejak kami di tanah yang telah menjadi perpanjangan diri kami. Harapan dan doa saya agar anak-anak kita sendiri akan melanjutkan apa yang kita tinggalkan semakin intensif. Sama seperti tubuh seorang adalah bejana untuk jiwanya, begitu juga dengan tanah di Eretz Israel, bejana untuk tubuh Yahudi, sebuah bejana ke bejana jiwa. Penebusan sejati adalah ketika kita mampu mengekspresikan jiwa kita dalam semua lapisan, termasuk tanah tertentu yang merupakan manifestasi dari jiwa khusus kita. Ini sebabnya Megillat Rut menekankan untuk mengangkat nama orang mati pada warisannya.
Tidak cukup hanya meninggikan nama almarhum suami Ruth dengan menikahi kerabat terdekatnya yang masih hidup dan keturunan siring atas namanya, peninggian jiwanya harus terjadi pada tanah tertentu dari dirinya, perpanjangan jiwanya. Bagian yang berikutnya, pengaruh spiritual pada setiap Yahudi karena menjaga semua Eretz Israel di tangan Yahudi. Juga di tingkat nasional, menebus seluruh tanah Israel mewujudkan jiwa komunal kita. Hanya ketika tanah Israel ditebus oleh bangsanya, setelah 1884 tahun pengasingan, apakah roh Israel dihidupkan kembali, diekspresikan dalam kebangkitan banyak yeshivot dari Mir ke Slobodka. Selain meningkatkan pembelajaran Torah, juga seni musik, sains, dan penyembuhan mengalami kebangkitan setelah berdirinya negara Yahudi. Itulah mengapa memberikan bagian manapun dari tanah sama saja dengan menyebabkan penyakit pada jiwa komunal Israel. Setiap bagian dari Eretz Israel yang tidak berada di tangan Yahudi menghalangi orang-orang kita untuk mewujudkan jiwa mereka sepenuhnya. Tak hanya korban penggusuran Gush Katif yang mengalami trauma mengerikan. Penggusuran itu memiliki efek traumatis pada seluruh orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi yang memerintahkannya, begitu juga dengan mereka yang menjalankan perintah tersebut. Memberikan tanah dari Eretz Israel memiliki efek negatif tentang kehidupan setiap orang Yahudi, dimanapun dia tinggal. Inilah sebabnya mengapa mencegah untuk melepaskan tanah apapun dalam Eretz Israel sangat penting untuk kesehatan spiritual orang kita. Bagian yang berikutnya, tanah Israel mengumpulkan jiwa-jiwa Yahudi dan memurnikan yang tameh. Di sisi lain, fakta bahwa kita memiliki negara Yahudi mempengaruhi bahkan orang Yahudi di pengasingan terjauh. Rabbi Tektal menjelaskan arti dari ayat nubuatan yang tidak jelas. Hashem yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang berfirman, "Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun." Di dalam Yesaya 56 ayat 8. Mengumpulkan Israel di Yerusalem dan tanah Israel, mereka akan menjadi sebuah pusat untuk seluruh Israel. Bahkan mereka yang tetap di pengasingan akan terhubung dalam jiwa mereka dengan pusat yang didirikan di tanah Israel, sehingga akan mempersatukan mereka bahkan di Galut. Karena itu, penyebaran mereka tidak akan disebut penyebaran lengkap, karena mereka semua akan terhubung bersama berpusat di tanah Israel. Siapapun yang ingin menyakiti kita akan tahu bahwa akan ada seseorang yang menuntut hukum dan penilaian atas perbuatannya. Mungkin inilah alasannya di akhir Haftarah kami tanah Israel disebut tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Dalam Yeremia 32 ayat 22. Susu yang dihasilkan dari darah dan madu yang diproduksi oleh lebah-lebah adalah hanya dua zat halal yang berasal dari sumber non-kosher. Ini menyeratkan bahwa tanah Israel memiliki energi spiritual untuk menyucikan bahkan yang najis. Tanah Israel memurnikan dan menyembuhkan orang-orang Yahudi dari semua kotoran di pengasingan kami dan memungkinkan jiwa komunal kita terwujud dan mengalir dengan bebas seperti susu dan madu. Tidak heran kita membaca Haftarah ini dekat dengan Yom HaAtzmaut, minggu kita merayakan penebusan tanah secara fisik dari Israel. Haftarah Parashat Bekokotai, mujizat-mujizat Hashem di zaman kita. Diambil dari kitab Yeremia pasal 16 ayat 19 sampai pasal 17 ayat 14. Yom Yerusalem, wahyu mujizat Hashem di zaman kita. Pada tanggal 28 bulan Iyar, kami merayakan pembebasan Israel yang ajaib dari semua musuh di sekitarnya dan menaklukkan tanah kuno termasuk seluruh Yerusalem dengan kotel, tembok barat di tengah-tengahnya. Selama 2000-an tahun, kami telah berdoa untuk pembangunan kembali dari Yerusalem setiap hari. Pada tahun 1967, doa ini sebagian besar terkabul. Orang-orang Yahudi dan kota suci kami akhirnya bersatu kembali setelah hampir 2000 tahun berpisah. Itu adalah syekut atau pahala yang luar biasa untuk menyaksikan bahwa Yerusalem dan Bait Suci kembali berada di tangan orang Yahudi. Tahun 1967, saya tinggal di Denmark dan baru berusia 7 tahun. Tetapi saya masih ingat peristiwa besar itu, karena itu sangat menyentuh saya.
Saya ingat kegembiraan dan semangat antusias di udara dan berita yang mewawancarai tentara dan lagu-lagu. Kami memainkan Naomi Schmerz, Yerusalem Shel Sahaf berulang-ulang. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun, bahkan yang paling sekuler, bahwa itu keajaiban besar yang telah terjadi. Semua tentara Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak dengan hampir 200 ribuan pasukan yang dipasok oleh Rusia dengan gudang senjata perkasa telah dengan arogan menyatakan kepada seluruh dunia, kami siap untuk menghancurkan negara Yahudi dan membunuh penduduknya. Kami akan menenggelamkan mereka di laut. Meskipun demikian, melalui keajaiban besar Hashem, tentara Israel yang kalah jumlah mendapatkan kemenangan besar. Bahkan penulis non-Yahudi menulis tentang keajaiban ini, yang mereka bandingkan dengan kemenangan Daud kecil melawan Goliat si raksasa. Dengan semua perasaan dan kegembiraan, kita harus bertanya pada diri sendiri tentang signifikansi spiritual dari mujizat yang terjadi di Perang 6 hari. Bagian yang berikutnya, hubungan antara Haftorah dan Yom Yerusalem. Haftorah minggu ini memberikan petunjuk karena menekankan pentingnya mempercayai Hashem dan menyadari bahwa semua kemenangan dan keselamatan hanya datang dari Hashem. Maka Nabi bersabda, Hashem adalah kekuatanku, kekuatan dan pelindunganku di hari kesusahan. Yeremia 16 ayat 19. Bahkan bangsa-bangsa di dunia pada akhirnya akan mengenali kekuatan Tuhan Israel dan menyadari bagaimana mereka telah salah semua seperti yang dinyatakan, kepadamu bangsa-bangsa akan datang dari ujung bumi dan berkata, hanya kebohongan yang diturunkan oleh ayah kami kepada kami, kekosongan yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, lihatlah, aku membiarkan mereka tahu. Pada saat ini, aku akan membiarkan mereka mengetahui kekuatanku dan keagunganku, dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah Hashem. Dalam ayatnya ke-19 sampai 21. Pengakuan dunia atas kekuatan Hashem adalah hasil langsung dari mujizat yang dia lakukan untuk Israel. Oleh karena itu, Haftorah terhubung sempurna dengan keajaiban menakjubkan yang terjadi selama ini. Kami menemukan beberapa nubuatan yang menyinggung pembagian dan reunifikasi Yerusalem. Radak mengomentari dalam Yesaya 24 ayat 13, pada masa perang Gog dan Magog, kerajaan Hashem akan terungkap dan Yerusalem, bangsa-bangsa akan merebut separuh kota, tetapi Hashem akan keluar dan melawan mereka. Kemudian semua yang tersisa dari semua bangsa-bangsa akan menyadari bahwa Hashem adalah Raja sejati. Demikian juga Sakaria bernubuat, separuh dari kota akan pergi ke pengasingan, lalu Hashem akan pergi dan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Sakaria 14 ayat 2. Satu-satunya periode ketika separuh dari Yerusalem diasingkan adalah pada tahun 1948 sampai 1967. Bagian yang berikutnya, urutan liburan antara Pesach dan Shavuot. Bukan kebetulan bahwa baik Yom HaAtzmaut dan Yom Yerusalem jatuh dalam periode antara Pesach dan Shavuot. Rabbi Lovenstein Mashgiach dari Ponovitz Yeshiva menjelaskan bahwa mengalami mujizat Hashem adalah persiapan untuk menerima Taurat. Itu hanya dengan mengenali keajaiban Purim bahwa orang-orang Yahudi mencapai tingkat menerima Taurat melalui cinta. Demikian pula dengan mengenali keajaiban yang dilakukan Hashem untuk kita di Yom Yerusalem yang terjadi di kalender tepat seminggu sebelum Shavuot, kita menjadi layak menerima Taurat. Bahkan hanya ketika orang-orang Yahudi bersatu di tanah suci kita, barulah Taurat Israel dapat diungkapkan secara total di dunia. Karena dari Sion keluar Torah dan kata Hashem dari Yerusalem. Yesaya 2 ayat 3. Bagian yang berikutnya, percaya pada Hashem dan persiapkan untuk penebusan terakhir. Rabbi Lovenstein menulis dalam buku hariannya, hal pertama saat ini adalah menyadari apa yang terjadi dalam perang 6 hari adalah tangan Hashem dan bukan kebetulan. Kita harus tahu bahwa seluruh nasib kita ada di tangannya. Tidak ada penyebab lain yang mempengaruhi semuanya. Hasyaga pratit. Dan karena itu, kita harus percaya pada Hashem.
Kata-kata ini mencerminkan pesan Haftarah kita yang menekankan bagaimana kita sendiri harus percaya pada Hashem. Terkutuklah orang yang percaya pada manusia dan mengandalkan daging yang fana untuk kekuatannya dan yang hatinya berpaling dari Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya pada Tuhan, kepada siapa Tuhan akan menjadi kepercayaannya. Karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air dan yang menyebarkan akarnya ke sungai. Yeremia 17 ayat 5-8. Di Yom Yerushalayim, kepercayaan orang pada Tuhan dibangunkan melalui keajaiban yang besar yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menari di jalanan dan banyak yang kembali kepada Tuhan dan Tauratnya. Tentara bersaksi bahwa mereka benar-benar melihat tangan Hashem di medan pertempuran dan lari untuk membeli buku Tehillim. Semua orang membicarakan keajaiban yang menjadi pertanda untuk menunggu dan mempersiapkan penebusan terakhir. Tidak heran jika pergerakan Baal Teshuvah muncul saat ini. Baik Israel maupun Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Taurat terinspirasi oleh semangat terangkat yang mengikuti perang 6 hari. Bagian yang berikutnya mengintegrasikan keajaiban yang kita alami. Namun dibutuhkan upaya sadar untuk menghidupkan kembali pengalaman mujizat tersebut. Itu fenomena yang wajar untuk melupakan keajaiban besar yang dibuat Hashem untuk kita dan pesan-pesan mereka. Setelah bertahun-tahun telah berlalu, kita semua cenderung melupakan apa yang dilihat mata kita. Demikian penjelasan Rabbi Shimka Bunim dalam bukunya Kol Shimka. Semua tulah dan membelah laut itu ajaib, tapi ketika Israel berdosa, dunia kembali ke jalan alam. Mereka melupakan pengalaman keajaiban. Hanya ingatan samar-samar tetap ada. Chafetz Chaim berpendapat bahwa waktu kita tidak diragukan lagi adalah waktu jejak Mashiach. Tanda-tanda yang diberikan Kashal, orang bijak kita kepada kita, semuanya sedang digenapi. Namun, keajaiban yang terungkap hanya terjadi pada mereka yang memasukkannya ke dalam hati. Mana yang dimakan Israel di alam liar memiliki banyak rasa yang berbeda menurut imajinasi setiap orang pada saat makan. Namun, bagaimana rasa mana bagi seseorang yang tidak merenung apa saja saat memakannya? Chafetz Chaim menjelaskan bahwa orang ini tidak akan merasakan apapun ketika dia makan roti surga. Nilai dari pelajaran spiritual hanya diakui oleh mereka yang merenungkan itu. Prinsip ini juga berlaku untuk kedatangan Mashiach. Pengalaman bagaimana seluruh dunia akan dipenuhi dengan wahyu, Shekinah, dan dengan pengetahuan tentang Hashem. Tergantung pada seberapa banyak kita merenungkan dan membuka hati kita. Jika kita tidak berpikir tentang kedatangan Mashiach, kami tidak akan merasakannya sama sekali. Bagian terakhir memuji Hashem atas keajaibannya. Pada awal proses Teshuvah saya dikelilingi oleh orang-orang yang tidak terlalu menyukai Yom Ha'atzmaut dan Yom Yerushalayim. Bagi saya, politik telah mengambil alih dan mengaburkan keinginan untuk kebenaran. Kami, orang Yahudi, terpolarisasi menjadi mereka yang mendukung dan mereka yang menentang, daripada berjuang untuk menemukan cara Torah untuk merayakan peristiwa-peristiwa besar ini, menjadi pertanyaan dengan kelompok yang Anda identifikasi. Mereka yang termasuk dalam kaum Sionistik merayakan menurut Rabbinate Israel. Mereka yang berada di kota Karedi, meskipun mereka belajar Taurat siang dan malam dan berusaha keras untuk membentuk mereka setiap langkah menuju kehendak Tuhan, sayangnya mengidentifikasi diri mereka sebagai melawan apapun yang Rabbinate Israel putuskan, termasuk perayaan Yom Ha'atzmaut dan Yom Yerushalayim. Tidak ada yang pernah bertanya pada Rabbi Moshe Feinstein, seorang Shalach, apakah akan mengucapkan Halel pada hari-hari ini. Sejak pentingnya memuji Hashem karena mujizatnya terkenal, kita tidak bisa menganggap enteng pertanyaan ini. Punya Kasekiyahu membawakan lagu saat jatuhnya Shankerif. Dia akan menjadi Raja Mashiach. Dalam pencarian saya akan perspektif Taurat yang benar tentang merayakan keajaiban peristiwa sejarah modern kita, saya menemukan sebuah buku oleh Rabbi Menachem Kasher yang ditulis tepat setelah Perang 6 Hari, yang disebut Hatekufah Hagedolah, periode besar. Dia mengutip Meiri pada
P. Shakim 117 yang menulis, setiap individu yang diselamatkan dari tragedi diizinkan untuk mengucapkan halel untuk dirinya sendiri pada hari ini setiap tahun. Tetapi dia tidak melafalkan berkat. Ini adalah hukum untuk setiap komunitas dan begitulah adanya ditetapkan oleh para nabi untuk mengucapkan halal ketika ditebus dari kesusahan apapun. Apalagi, haruskah kita merayakan dalam nyanyian ketika kita menyaksikan dengan mata kita sendiri nubuatan tentang penebusan telah terpenuhi. Kesyat dari Hashem telah menyebabkan kita muncul sebagai pemenang melawan musuh yang berkomplot untuk memusnahkan kita dan menyebabkan kita bersatu kembali dengan kota suci Yerusalem. Semoga kita melihat pembangunan kembali bait suci yang mulia dengan cepat di zaman kita. Puncak dari haftarah kami adalah dengan doa untuk kesembuhan. Sembuhkanlah aku Hashem, maka aku akan sembuh. Tolonglah aku, maka aku akan dibantu karena engkau adalah pujianku. Yeremia pasal 17 ayat 14. Semoga Hashem menyembuhkan keretakan di antara berbagai kubu Israel sehingga kita bisa bersama-sama memuji Dia dalam kesatuan lengkap. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.